hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya. Kalau gitu Ibu cek dulu ya. Ya. Sambil Ibu panggil namanya, silakan kalian mengecek sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong dibersihkan dulu ya. Ya, Bu. Oke, Ibu absen. Yang pertama, Mbak Fira hadir? Hadir. Hadir. Oke, Mbak Nisa hadir? Hadir. Oke, Mbak Vita hadir? Hadir. Mbak Romi hadir? Hadir. Oke, sudah hadir semua ya. Berarti kalau gitu, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman atas semangatnya dalam pembelajaran hari ini. Oke, Ibu mulai saja. Pembelajaran hari ini adalah akhlak terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Oke, Ibu mulai. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini ialah yang pertama, melalui pembelajaran discovery learning, kalian diharapkan bisa menjelaskan kandungan Quran surat Ad-Dur ayat 41, Quran surat Ibrahim ayat 32, dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13, dan hadis tentang kelestarian alam dengan benar serta dapat mensyukuri alam semesta yang telah Allah ciptakan. Yang kedua adalah melalui model pembelajaran problem-based learning, murid-murid diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi serta menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Seperti itu ya. Oke. Sebagai untuk memulai pembelajaran kali ini, kira-kira nih, kalau kalian melihat gambar yang di atas ini, apa sih yang terbenak di pikiran kalian? Ada pencemaran udara, pencemaran air, penerbangan pemilihan, dan penumpukan sampah. Itu semua merupakan bentuk eksploitasi terhadap lingkungan. Kalian pernah nggak sih mengalami hal tersebut di lingkungan rumah kalian? Gimana kira-kira contohnya itu? Gimana? Penumpukan sampah ya. Terus apa lagi kira-kira selain Mbak April? Penerbangan liar. Penerbangan liar? Oh, apa lagi kira-kira? Buang sampah di sungai. Buang sampah di sungai. Iya betul, banyak sekali ya ternyata. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita harus belajar tentang akhlak mengenai lingkungan seperti itu ya teman-teman. Oke, Ibu guru lanjut ya. Nah, kira-kira apa sih peran lingkungan terhadap kehidupan? Ada yang mau bantu bacain nggak? Oke, Bunda silakan Mbak April, silakan. Peran lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan menyediakan udara, air, dan sumber pangan. Tanpa lingkungan yang baik, kehidupan tidak dapat berjalan seimbang. Iya betul banget. Kalian setuju nggak sih kalau tidak ada lingkungan yang bersih, udara itu akan kotor, air juga akan kotor, kita juga akan menerima dampak dari hal tersebut kan? Makanya kita sebagai orang muslim yang beriman, kita harus menjaga lingkungan dengan menerapkan akhlak terhadap lingkungan. Makna kelestarian alam berarti menjaga agar alam tetap berfungsi secara lestari dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Untuk masalah yang terjadi saat ini adalah kerusakan lingkungan atas tindakan dari manusia sendiri, dan dampaknya itu bisa dirasakan secara langsung oleh alam maupun oleh manusia itu sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Nur ayat 41. Kira-kira ada yang mau bantu bacain nggak? Ya Bu, iya silakan Mbak Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ليذيقهم من بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Masya Allah. Kira-kira ada yang mau bantuin terkait artinya? Ada nggak? Atau Ibu bacain aja ya kalau
mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, Ibu lanjut ya. Akibat dari kerusakan alam tersebut, lingkungan itu bisa menyebabkan bencana alam seperti itu, sehingga kesehatan manusia dan makhluk hidup juga itu terancam. Makanya kita sebagai seorang muslim haruslah menjaga lingkungan dengan langkah-langkah apa? Bisa dibacain nggak? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik. Ya betul. Yang kedua, menanam dan merawat pohon. Yang ketiga, mengolah sampah dengan benar. Menghemat air dan energi. Semua itu merupakan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Silakan, ini kan sudah ada 2 nih. Ibu mau ini membentuk kelompok 1 dan ini membentuk kelompok 2 ya, seperti itu. Ya Bu. Oke, karena ini yang 2 biar bisa dibagi, pindah lagi ya ke sini ya. Yang 1, oke? Kamu pindah, silakan berpindah dulu. Oke, terima kasih Mbak Bella. Ya, jadi pembahasan kelompok kita pada hari ini, kelompok 1 akan membahas poin yang ini, sedangkan kelompok kedua akan membahas poin yang sebelah sini, seperti itu ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Betul seperti itu? Ya. Ibu akan memberikan kalian kertas kosong yang mana kalian akan menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan di sini, seperti itu ya. Ya, oke. Bentar, Ibu bagikan dulu. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 silakan. Nah, tugasnya adalah yang pertama, kalian identifikasi dari permasalahan ini, kira-kira apa sih yang terjadi di lingkungan itu. Yang kedua, kalian mengevaluasi kira-kira dari lingkungan itu akan menyebabkan apa. Apakah ini berkaitan dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Dan yang ketiga, kalian beri solusi. Kira-kira dari permasalahan ini, solusinya itu apa? Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya ya. Ya Bu. Sambil kalian kerjakan sambil Ibu nilai. Oke. Bagaimana, sudah selesai teman-teman? Sudah selesai ya? Oke. Sekarang Ibu mau perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan, siapa yang mau? Oh, Mbak Bella, silakan Mbak Bella. Bisa dibacakan dulu Mbak Bella masalahnya? Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalahnya yaitu di sebuah desa terdapat sebuah sungai yang hulunya sangat gede dan menjadi sumber air utama warga. Namun seiring berjalannya waktu, banyak warga yang membuang sampah rumah tangga di sungai. Nah, selain itu ada sebuah pabrik kecil yang membuang batainya langsung ke aliran air tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya air sungai berubah menjadi hitam dan berbau menyengat. Ikan-ikan mati dan banyak anak-anak di desa tersebut mengalami gatal-gatal pada kulitnya. Ya, betul. Kita dengarkan diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusi dari kami, yang pertama, identifikasi masalah pencemaran air sungai, yaitu air berubah hitam dan bau menyengat. Kedua, kerusakan ekosistem sungai, ikan-ikan pada mati. Yang ketiga, dampak negatif kepada masyarakat, yaitu anak-anak mengalami gatal-gatal. Selanjutnya, Evaluasi penyebab. kira-kira apa sebabnya? Fenomena ini Gimana?
Oh iya, merupakan bukti ya. Fenomena ini bukan bukti Quran surat Ar-Rum ayat 41, yaitu yang menyebutkan kerusakan itu karena ulah manusia. Nah, yang kedua yaitu penyebabnya kurangnya tanggung jawab dan akhlak manusia. Terus solusinya, Ada apa itu kira-kira solusinya? yang pertama berhenti membuang sampah ke sungai. Ya, Kedua, lakukan gerakan bersih sungai seperti Tandawara, Bu. Oh iya, betul. Yang lebih viral gitu ya? Oke, mantap banget nih jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 2. Kira-kira udah siap belum kelompok 2? Siap! Siap! Oke, silakan perwakilannya boleh maju. Oh, Mbak Salsa. Silakan Mbak Salsa. Semangat sekali ini sepertinya ya. Ya, dong. Baca dulu ya, baca dulu. Mbak Salsa. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sebuah sekolah, sampah plastik dari jajanan murid selalu menumpuk setiap hari. Meskipun sudah tersedia tempat sampah, banyak murid yang memilih membuang bungkus makanan di bawah batu meja atau di halaman sekolah. Saat musim hujan tiba, selokan sekolah tersumbat oleh sampah plastik hingga menyebabkan genangan air dan menjadi sarang nyamuk. Banyak warga sekolah merasa bahwa menjaga kebersihan adalah petugas kebersihan saja. Nah, itu tidak betul ya, teman-teman. Oke, kita dengarkan penjelasan dari Mbak Salsa. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Itu ada kebiasaan buruk membuang sampah di laci meja, penyumbatan selokan yang menyebabkan banjir, dan kurangnya kesadaran menjaga kebersihan. Yang kedua itu ada evaluasi penyebab. Yang pertama itu sifat tersebut bertentangan dengan hadis an-nadafatu minal iman dari hadis riwayat Muslim. Yang kedua kurangnya rasa syukur terhadap fasilitas yang ada. Solusinya yang pertama yaitu program tumbler day, mengurangi sampah plastik. Yang kedua penerapan tiket, dan yang ketiga kampanye kebersihan seperti dakwah juga. Seperti dakwah juga kan, Bu? Oh iya, betul banget. Kita kasih aplaus dulu dong. Silakan. Terima kasih ya teman-teman atas antusiasme hari ini. Wah, itu diskusi kita tadi sangat menarik ya. Soalnya hal ini tuh ada di sekitar lingkungan kita, betul nggak? Betul. Nah, kita selanjutnya kita beranjak kepada pembahasan selanjutnya. Jadi, dari permasalahan yang sudah kita diskusikan tadi, kita bisa memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan, yakni sebagai pelajar, kita harus memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Perilaku sederhana dapat memberi dampak besar bagi alam. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ialah lingkungan yang lestari dapat menjamin masa depan manusia. Jadi, mari kita mulai menjaga alam dari diri kita sendiri. Dan kita harus menerapkan akhlak terhadap lingkungan. Karena seperti yang disebutkan oleh Mbak Salsa tadi. Hadisnya gimana Mbak Salsa? Silakan dibacakan. An-nadafatu minal iman. Iya, betul. Kebersihan sebagian dari iman. Oke, selanjutnya Ibu mau dong satu anak memberikan refleksi dari pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang mau nggak? Saya Oh iya, silakan Mbak Afifah. Jadi refleksi dari pembelajaran hari ini yaitu menjaga lingkungan dan pencemaran adalah cermin akhlak kita kepada sang pencipta. Sebab bumi ini amanah yang dititipkan, bukan warisan untuk kita. Jika akhlak kita baik kepada alam, maka alam pun akan menjaga keberkahan hidup kita. Setuju nggak dengan refleksi yang diberikan sama? Setuju. Jadi kita harus selalu melestarikan karena sudah paham semua, Ibu rasa sebagai bentuk kalian benar-benar memahami
pembahasan ibu kali ini, ibu pengen nih kalian mengerjakan tugas tes dari ibu. Silakan buka HP kalian dan sudah ibu kirim di WA masing-masing ya, di WA grup. Ini soalnya. Ya ibu. Bisa dikerjakan sekarang ya. Ya sudah. Oke, ibu tunggu. Sepertinya sudah ada yang mulai mengumpulkan ini. Sudah ada yang mengumpulkan ya? Iya sudah. Wah, hebat banget sih. Baru sebentar sudah selesai. Sudah selesai semua kak? Atau ada yang belum? Sudah semua. Sudah. Coba yang sudah angkat tangan dulu. Sudah semua berarti? Ya. Alhamdulillah. Kalau gitu pertemuan hari ini bisa diakhiri ya teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri kelas ibu hari ini. Semoga ilmu yang sudah ibu berikan dan hal yang sudah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan alam ya. Ya ibu. Sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa dibantu berdoa. Kita tutup dengan apa? Baik. Sebelum pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.